Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bu Mara dan kakak-kakak Asdos. Perkenalkan kami dari kelompok eh, Data Mining tugas besar yang beranggotakan Deodatus Widi, Matthew, Triman, Erika, dan juga Hanaela. Nah, di sini kami akan presentasi tentang tugas besar kami dalam mata kuliah Data Mining dan juga praktikum Data Mining. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pertama. Untuk overview-nya, hari ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian, association rule, classification, clustering, yang akan nanti disampaikan oleh teman-teman yang lain. Nah, untuk studi kasus dalam penelitian data mining ini dilakukan pada sebuah perusahaan retail modern yaitu Indomaret. Nah, supermarket ini dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki volume transaksi yang besar dan juga data penjualan yang beragam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam metode penelitiannya. Jenis penelitian. Data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari proses pengumpulan manual dari struktur transaksi. Nah, untuk sumber dan juga jenis datanya, hanya transaksi yang minimal memiliki tiga pembelian atau tiga item yang digunakan sebagai datasetnya. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi ini memiliki cukup variasi. Untuk metode pengumpulannya, penelitian ini merupakan data sekunder berupa data transaksi pembelian konsumen dengan karakteristik dengan jumlah data di 200 transaksi, jumlah produk 448 produk, jumlah atributnya ada 8 kategori, untuk tipe datanya menggunakan biner, yaitu 0 dan 1. Untuk format awal yang kami gunakan itu dalam bentuk CFC, dan format olahannya itu bentuk ARF atau WK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada double yang sudah kami kumpulkan, di mana setiap struk yang sudah didapatkan dilakukan generalisasi, di mana nanti akan diubah misalnya dengan contoh di sini ada air mineral, le mineral dengan 1.500 mililiter dan juga aqua 600 mililiter disatukan menjadi satu kategori yaitu minuman. Nah, di sini ada banyak kategori-kategori yang sudah kami buat yaitu nanti hasilnya ada 8 kategori. Selanjutnya dijelaskan oleh Matthew. Baik, untuk selanjutnya adalah association rule, boleh di next. Nah, untuk secara singkat aja, jadi dataset yang kita gunain itu dari data transaksi pembelian, totalnya tadi udah disebutin, 200 transaksi, ada 8 kategori produk yang bisa dilihat di layar, ada contohnya misalkan kebutuhan rumah tangga, perawan tubuh, snack, dan lain sebagainya. Nah, atribut ini itu dinilai yes atau no, atau binary no untuk nggak ada dan satu untuk ada, yang menunjukkan apakah suatu kategori produk itu bisa dibeli dalam satu transaksi. Nah, untuk teknik data miningnya sendiri, pertama kita pakai association rule, di mana association rule ini adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan atau keterkaitan antar item dalam sebuah dataset. Nah, terutama mengetahui jika A terjadi, maka kemungkinan B juga terjadi. Nah, untuk metrik utamanya di sini ada tiga. Ada support, atau support itu menentukan seberapa sering kombinasi A dan B itu muncul. Sedangkan confidence, seberapa besar kemungkinan B terjadi jika A terjadi. Dan leaf itu seberapa kuat hubungan antara A dan B dibanding kebetulannya. Boleh di next saja. Nah, untuk tujuan proses data miningnya ini dan proses processingnya, pertama tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antara kategori produk dalam transaksi pembelian menggunakan teknik association rule tadi. Nah, untuk tahapan pre-processingnya itu mencakup pertama membersihkan nama atribut dulu dari karakter yang tidak valid, misalkan ada typo atau encodingnya error. Kemudian juga memastikan seluruh nilai atribut itu konsisten dalam format binary atau yes or no, menghapus transaksi yang kosong atau yang missing value, mengubah format dataset menjadi dalam bentuk ARFF, kemudian juga melakukan validasi distribusi data khususnya untuk mengidentifikasi kategori dengan frekuensi sangat rendah seperti bahan segar dan buah. Boleh di next. Nah, untuk association rule-nya sendiri, di sini kita memakai parameter supportnya itu di 0,05 atau 5%, minimum confidence-nya di 50%, dan jumlah rule yang dihasilkannya disetting 20 rules. Nah, kita mungkin langsung aja lihat hasilnya kali ya. Boleh di next. Nah, jadi untuk rule-nya sendiri di sini ada tiga yang kita highlight. Yang pertama itu, jika pelanggan membeli snack, minuman, dan produk susu, maka cenderung juga membeli
kebutuhan rumah tangga dengan confidence 71%, liftnya cukup tinggi di 2,9. Nah, kemudian ada kalau misalkan customernya itu membeli kebutuhan rumah tangga, snack dan minuman, maka cenderung juga membeli produk susu dengan confidence 67%, liftnya juga masih lebih gede daripada angka satu yaitu di 2,29. Yang terakhir adalah jika customer membeli kebutuhan rumah tangga dan snack, maka cenderung membeli produk susu dengan confidence 57% dan liftnya di 1,94. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke classification rule. Nah, untuk dataset yang kita pakai di sini adalah merupakan data transaksi pembelian konsumen yang telah dikategorikan dalam beberapa kelompok seperti yang sudah sebelumnya disebutin, dari baik itu rumah tangga, perawatan tubuh dan kesehatan dan lain-lain. Nah, untuk teknik data mining yang kami gunakan di sini adalah classification dengan menggunakan dua algoritma, yaitu decision tree atau G48 dan juga naive Bayes. Nah, untuk tujuan data mining ini adalah klasifikasi adalah untuk memprediksi apakah suatu transaksi tersebut ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola dari pembelian produknya. Untuk pre-processingnya itu pembersihan data, transformasi data, dan juga menentukan kelas atribut. Selanjutnya ada proses data mining, di mana proses data mining ini kami lakukan kedua algoritma, yaitu untuk decision tree atau J48 dan juga naive Bayes dengan bantuan software WK. Kita langsung aja masuk ke decision tree yang J48-nya, di mana di decision tree ini tuh digunakan untuk membentuk model klasifikasi berbasis sebuah visual tree yang nantinya akan menghasilkan sebuah aturan atau rule dalam prediksi kelas. Nah, parameter yang digunakan itu berupa confidence factor 0,25 dan minimum objek atau objek bisa dibilang 2, dan metode evaluasinya tuh di 10 fold cross validation. Bisa dilihat untuk default settingnya, dan hasilnya sendiri adalah kalau misalnya model ini tuh mampu mengklasifikasikan sebuah data dengan benar sekitar 51,5%, yang artinya performanya cukup rendah atau hampir mendekati random guess. Selain itu juga terdapat nilai pas statistik di mana nilainya itu mendekati 0, yang berarti sesuai model dengan data asli yang sangat rendah. Boleh di next. Kita masuk ke naive Bayes, di mana di naive Bayes itu digunain untuk melakukan klasifikasi berbasis probabilitas dengan adanya asumsi independensi antar atribut, dan parameternya bisa dilihat menggunakan parameter default dan juga evaluasi 10-fold cross validation. Dan hasilnya sendiri mengklasifikasikan sekitar 52,5% data dengan benar dan menunjukkan performa sedikit di atas 50%, tetapi masih tergolong rendah seperti sebelumnya. Dan nilai kapanya 0,0477, artinya sesuai antara prediksi dan data asli, di mana sangat rendah sehingga tidak lebih baik dari tebakan acak. Next. Nah, ini adalah hasil perbandingan sendiri, di mana aspeknya dibagi menjadi 3, yaitu ada di akurasi, kappa, dan log area, dengan 2 aspek algoritma yang sebelumnya. Nah, dari hasil ini dilihat bahwa algoritma keduanya ini menunjukkan performa yang relatif mirip dalam hal akurasi, di mana J48-nya itu sedikit lebih unggul. Sementara itu untuk naive Bayes-nya punya keunggulan dalam ROC area, namun cenderung bias terhadap kelas tertentu. Nah, selanjutnya ada model data mining-nya menggunakan Visual SD, di mana ini dipilih sebagai model terbaik dalam penelitian ini. Nah, J48 juga punya keunggulan dalam hal interpretasi model karena hasilnya bisa dipresentasikan melalui visualisasi berbentuk decision atau visual tree. Ini kita masuk ke teknik clustering. Next. Jadi untuk datasetnya itu yang dipakai adalah data transaksi pembelian konsumen di Indomaret, di mana sudah dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Totalnya ada 200 transaksi dengan direpresentasikan dalam bentuk biner, yaitu angka 1 kalau kategori tersebut dibeli dan 0 jika tidak dibeli. Nah, untuk tujuan dari proses ini itu adalah untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan pola pembelian mereka. Dengan begitu, kita bisa mengetahui segmentasi konsumen yang punya karakteristik yang serupa. Untuk teknik yang digunakan itu adalah clustering dengan dua algoritma, yaitu ada K-means dan yang hierarchy clustering, di mana penggunaan dua metode ini itu bertujuan untuk membandingkan hasil dan menentukan metode mana yang paling sesuai dengan data. Nah, untuk percobaan yang pertama itu ada jumlah klasternya 2, dengan parameter yaitu ada jumlah klasternya 2, 3, dan 4, kemudian C-nya 10 untuk menjaga konsistensi, distance functionnya yang Euclidean, dan persistence functionnya dijadikan true.
Nah, untuk hasilnya pertama dengan jumlah klaster 2 itu, hasilnya klaster pertama itu didominasi oleh pembelian minuman, snack, dan makanan instan. Sedangkan klaster kedua menunjukkan bahwa konsumen itu cenderung tidak membeli produk konsumsi tersebut, tapi lebih selektif dan sedikit lebih condong ke produk perawatan. Next. Nah, untuk jumlah klaster sama dengan 3 ini, hasilnya jadi lebih jelas dan tersegmentasi, di mana klaster pertama tuh isinya konsumen yang fokus pada snack dan minuman. Klaster kedua itu didominasi oleh produk perawatan tubuh dan kesehatan, sedangkan klaster ketiga itu isinya konsumen yang membeli makanan instan, minuman, dan susu. Next. Nah, yang terakhir itu adalah jumlah klasternya 4, di mana segmentasinya itu jadi lebih detail. Ada klaster yang khusus snack dan minuman, klaster khusus perawatan, klaster yang hanya fokus pada susu, dan klaster yang isinya makanan instan 100%. Di mana ini tuh terlalu spesifik dan tidak sesuai, hingga kurang representatif untuk analisis. Oke, selain menggunakan K-means, pada tugas ini kami juga akan menggunakan algoritma hierarchical clustering untuk melihat struktur pengelompokan data secara bertahap. Nah, parameter yang digunakan adalah jumlah cluster sebanyak 3 supaya bisa dibandingkan dengan hasil terbaik dari K-means. Selain itu juga digunakan 3 jenis linkage, yaitu single linkage, complete linkage, average linkage. Pada single linkage, hasil clustering menghasilkan cluster 0 sebanyak 99 data atau 50%, cluster 1 sebanyak 100 data atau 50%, dan cluster 2 sebanyak 1 data atau 1%. Hal ini menunjukkan bahwa metode single linkage cenderung membentuk dua cluster besar yang seimbang, serta satu cluster kecil yang dapat dianggap sebagai outlier. Selanjutnya pada complete linkage, hasil clustering menghasilkan cluster 0 sebanyak 62 data dan atau 31%, cluster 1 sebanyak 115 data atau 57%, cluster 2 sebanyak 23 data atau 12%. Pada hasil ini, cluster 1 menjadi kelompok dominan, sedangkan cluster 2 berisi lebih sedikit data, tetapi tidak sekecil outliers seperti pada single linkage. Next. Untuk average linkage, hasil clustering menghasilkan cluster 0 sebanyak 85 data atau 43%, cluster 1 sebanyak 105 data atau 53%, cluster 2 sebanyak 10 data atau 5%. Cluster 1 tetap menjadi cluster dominan, sedangkan cluster 2 merupakan kelompok yang paling sedikit. Metode average linkage menghasilkan cluster yang lebih stabil karena pengelompokan dilakukan berdasarkan rata-rata jarak antar data. Next. Berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa K-means dengan K3 menghasilkan cluster yang paling jelas dan mudah dipahami. Sementara itu, hierarchical clustering memberikan variasi struktur cluster, namun hasilnya kurang optimal untuk interpretasi. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa K-means lebih sesuai digunakan pada dataset ini dibandingkan hierarchical clustering, karena menghasilkan pembagian cluster yang lebih baik dan lebih mudah dianalisis. Next. Berdasarkan proses clustering yang telah dilakukan, model terbaik yang dipilih K-means dengan jumlah cluster atau K3. Pemilihan ini didasarkan pada hasil eksperimen yang menunjukkan bahwa K2 itu menghasilkan cluster yang terlalu umum, K4 itu menghasilkan cluster yang terlalu spesifik, sedangkan K3 menghasilkan cluster yang paling seimbang dan mudah diinterpretasikan. Oleh karena itu, K-means dengan 3 cluster dipilih sebagai model terbaik. Berikut ada visualisasi dari hasil model terbaik, yaitu K-means dengan jumlah K3. Dalam visualisasi ini digunakan 3 komponen utama, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan warna untuk membedakan klaster. Atribut yang digunakan adalah sumbu X itu snack, permen, dan sumbu Y itu minuman. Kedua atribut ini dipilih karena paling mampu membedakan karakteristik antar klaster. Melalui visualisasi ini dapat dilihat bagaimana data transaksi konsumen terbagi dalam beberapa kelompok berdasarkan pola pembelian pada kategori snack atau permen dan minuman. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan proses clustering yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data transaksi konsumen memiliki pola yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa segmen yang berbeda. Penggunaan algoritma K-means dengan K3 menghasilkan cluster yang paling optimal karena memberikan pembagian yang seimbang dan mudah diinterpretasikan. Setiap cluster menunjukkan karakteristik pembelian yang berbeda, seperti konsumen yang berfokus pada produk snack, produk perawatan, dan kebutuhan konsumsi utama. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen cenderung spesifik pada kategori tertentu dan tidak banyak melakukan pembelian lintas kategori dalam satu transaksi. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu memahami pola pembelian konsumen dan mendukung pengambilan keputusan, terutama dalam strategi pemasaran dan pengelompokan target konsumen. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Sekali lagi, terima kasih.